wabarakatuh. Hai Sobat Perspe, balik lagi di Sudut Bincang Perspektif. Di episode kali ini bareng aku Dania Puja Margareta Sitorus, yang mungkin kalian udah gak asing lagi sama aku. GR dulu kalian. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang mungkin relate banget bagi kita, khususnya mahasiswa nih. Sibuk atau sok sibuk? Kalian pernah gak sih merasa capek atau jenuh banget sama kegiatan kampus, organisasi, tapi ujung-ujungnya malah burnout sendiri dan merasa sia-sia? Nah, itu dia topik podcast kita pada hari ini. Sibuk atau sok sibuk? Kenali produktivitas yang bikin manfaat, bukan burnout. Nah, tentu aja biar ngobrolnya lebih asik, kita udah kedatangan narasumber yang keren banget. Ada Bang Herman di sini. Halo, Hai Bang Herman. Halo Kak Dania. Mungkin udah gak asing lagi dong sama Bang Herman, pasti semuanya udah pada kenal nih sama Bang Herman. Nah, Bang Herman sendiri ini merupakan mahasiswa dari UIN Araniri, juga aktif sebagai influencer, content creator, plus founder dari paras.idn. Nah, gimana nih Bang Herman? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak Dania. Gimana Kak Dania sendiri? Alhamdulillah baik. Kalau Bang Herman sendiri pasti kesibukannya banyak. Bukan sok sibuk, memang produktif kali ya. Kira-kira kesibukannya sekarang apa aja nih Bang? Kalau saat ini ada beberapa kegiatan yang lagi digarap. Salah satunya program nasional, program volunteer di Bali. Itu yang bikin memakan waktu lumayan lah ya. Nah kalau yang lainnya sih saat ini ya saya sibuk di kampus ya, kuliah karena lagi UTS, UAS gitu. Jadi harus mengurang-ngurangin kesibukan. Jadi lebih banyak di produktivitasnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya perbedaannya. Bener. Pas banget ya Bang Herman. Nah, mungkin dari Bang Herman sendiri udah cerita ini, udah mulai bahas-bahas terkait tadi ada kesibukan, ada produktif tapi udah mengurang-urangi jangan sampai burn out gitu ya, Bang. Nah, sekarang kan banyak mahasiswa yang berpikir kalau mereka sibuk berarti mereka produktif gitu. Tapi kan nggak ternyata selalu begitu ya, Bang. Nah, menurut Bang Herman sendiri, apa sih beda orang yang sibuk sama produktif? Oke, jadi kita di sini akan membahas perbedaan sibuk dan produktif. Nah, yang pertama sibuk. Sibuk itu kita melakukan kegiatan tapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal sesuai tujuan dan passion kita. Tapi kalau produktivitas, teman-teman, itu kita sibuk tapi menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan passion atau minat kita. Gitu. Jadi pada intinya kalau sibuk, kita sibuk tapi tidak negatif ya sibuk ini. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau produktif itu udah pasti positif. Seperti itu. Oke, seringkali mungkin di luar kapasitas dan di luar kemampuan. Betul jadi sekali. Bisa terdengar jadi sia-sia jatuhnya ya, gitu. Jadi kalau sesuai kapasitas gitu betul, ya, Bang. Jadi kalau produktif itu kan kita memang benar-benar melakukan hal yang positif dan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi kalau sibuk tuh karena kita mungkin ikut-ikutan FOMO gitu kan, apalagi maba-maba ya. Iya, mau gitu. kelihatan aktif, kelihatan si paling gitu ya, Bang. Bang. Tapi nggak sesuai apa yang diinginkan. Oke, jadi produktif ini seringkali disalahartikan nih Betul sama mahasiswa. sekali. Apalagi mungkin maba-maba yang baru masuk, adik-adik kita di Lighting 2024. Nih, ini awal dari kalian untuk bisa membedakan mana sibuk, mana produktif. Nah, kalau boleh tahu nih, dari Bang Herman sendiri, pernah nggak sih merasa sibuk tapi sebenarnya kurang produktif? Itu bisa diceritain nggak Bang, kira-kira pengalaman Abang? Merasa sibuk tapi kurang produktif. Betul, pernah. Dan saya pernah mengalami di mahasiswa baru ketika menjadi mahasiswa baru. Sering kali terjadi sama mahasiswa baru gitu. Jadi ini mungkin bisa dijadikan pelajaran nih bagi teman-teman semua, khususnya maba-maba ya, yang mungkin bukan maba tapi baru tahu, boleh diterapkan gitu kan. Jadi ketika waktu saya ini pengalaman di semester 1 2 itu kan online memang. Nah, saya itu karena COVID. Betul, lagi COVID. Ya? Jadi online, full online gitu. Nah, jadi kemarin itu fokus ke kuliah dulu. Nah, ketika semester 3 barulah masuk ke kuliah offline. Di situ saya mengikuti banyak sekali organisasi dan kegiatan-kegiatan kepanitiaan, volunteer, sehingga itu nggak maksimal di setiap organisasi. Jadi gini maksudnya, ketika kita memilih kesibukan dan kita misalkan ikut join organisasi banyak ataupun lomba ataupun kepanitiaan, tapi kalian banyak dan ada beberapa yang sesuai dan ada yang nggak sesuai dengan passion kalian, itu bakalan mengurangi maksimal di setiap organisasi itu. Jadi lebih baik cari organisasi, cari komunitas, perlombaan, kepanitiaan, apapun itu yang positif, tapi sesuai dengan kapasitas dan skill kalian, passion. Jadi jangan ikut-ikutan supaya banyak diikutin sehingga nggak maksimal, itu nggak baik. Saya pernah mengalami itu. Gitu. Jadi biasanya ada prinsip, aku nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu nih gitu ya. Betul. Aku mau jadi mahasiswa yang super duper produktif ya gitu. Kura-kura. Kuliah rapat. Habis itu
nangis. Iya. Nangis nanti menyendiri apa ujung-ujungnya? Healing. Depresi nanti burn out. Burn out. Nah, jadi nggak cuma soal banyak kegiatan aja teman-teman, Betul. tapi sekarang ngomongin burnout tadi yang baru aja kita bahas nih. Menurut Bang Herman, burnout ini kan sering banget dialamin mahasiswa, apalagi akhir-akhir ini nih. Ini udah mulai UAS, udah mulai akhir tahun biasanya banyak kegiatan kan, Bang, Betul. dikejar tuh. Kepanitiaan. Banyak kegiatan kepanitiaan, project-project yang sering jadi mahasiswa tuh kayak jenuh, kayak aduh. Betul, Aku kayak betul. udah merasa hidupku hampa kayak banyak Depresi gitu ya, Bang. Ini kayak langsung me time. iya, mungkin kalau Dania mungkin lebih pengalaman di tahun yang awal-awal kayak Abang juga, dan tapi sekarang banyak yang curhat gitu Bang, kayak aku kayak ini loh Kak, aku kayak aduh kayak memang kayak kehilangan arah saking dia Iya. jenuhnya. Kira-kira kan kalau kita masih muda kan harusnya energik gitu kan Bang, Betul. masih penuh semangat gitu. Jadi kira-kira burnout ini kenapa sering banget tuh dialami sama mahasiswa gitu Bang? Nah, sebelum kenapa sering dialami, mungkin ada beberapa teman yang kurang paham ya burnout itu apa. Jadi burnout itu teman-teman singkatnya itu kelelahan mental, fisik, diri. Atau intinya jiwa kita tuh lelah sehingga mental kita tuh kena. Ya mental health lah kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau terkait mental health itu lebih banyak ilmunya, silakan tanya yang lebih paham gitu ya. Tapi di sini saya mau sharing terkait hal ini, burnoutnya ini gitu. Burnoutnya itu maksudnya kenapa sih mahasiswa sering banget terjadi kelelahan hati, kelelahan mental, jiwa. Jadi yang nggak kelihatan lah kelelahannya, hanya kita yang merasakan. Itu karena tadi kita lebih banyak memilih kegiatan yang di luar kemampuan atau di luar skill, sehingga banyak sekali organisasi kepanitiaan lomba yang kita ikutin sehingga hasilnya nggak maksimal. Ketika teman-teman tahu hasilnya nggak maksimal, kalian kecewa. Ya, Gitu. betul. Dengan kecewa itu kalian merasa aduh gagal. Dari situ terpikir, dan itu gagal tidak 1 kali 2 kali, banyak sekali teman-teman ikutin. Misalkan lomba ikut banyak, ada 10 misalkan, 11 12. Sebenarnya nggak salah, cuman coba atur time waktu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi time manajemennya bagaimana ya. Jadi seperti itu Kak Dania. Itu bisa jadi kenapa alasan mahasiswa itu sering Iya. burnout. Kalau dari Bang Herman sendiri itu tanda-tanda yang menunjukkan seseorang, apalagi mahasiswa ini yang tanda-tanda burnoutnya itu apa kira-kira Bang? Dia itu biasanya teman-teman, dia merasa hatinya tuh lelah, jiwanya lelah. Terus dia suka biasanya menyendiri, me time. Nah, kenapa dia suka, orang yang burnout itu suka menyendiri? Karena dia itu berpikir dia itu harus menyerap energi diri sendiri untuk mencharge energinya untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana, seperti itu. Terus selain itu juga orang-orang yang burnout itu biasanya mudah lelah, baru sebentar ikut kegiatan mudah lelah. Emosional Itu juga ya, betul, Bang? egonya tinggi gitu. Bahkan jadi ngerugiin jatuhnya, Nah. teman-temannya jadi kayak kena dampak, padahal dia jenuh sendiri Iya, gitu. Terus pengen yang di terjadi ngertiin tapi gak bisa mengertiin orang. keadaan orang lain. Iya. Itu paling gawat gitu. Jadi bukan hanya Betul. merugikan diri sendiri, orang lain juga bakal kena dampaknya. Betul Karena kan banget. performanya bakal berkurang ya Bang ketika dia burnout tadi. Sementara dia Betul. punya tanggung jawab gitu. Oke, menurut Abang burnout ini berpengaruh nggak dari tekanan akademik juga ekspektasi sosial? Ini biasanya kembali ke ambisius dari si personal orang tersebut ya. Ketika kita dijatuhkan ekspektasi tinggi. Oh, Kak Dania, misalkan Kak Dania ikut lomba. Terus orang-orang berpikir langsung, oh Kak Dania mah udah pasti juara 1. Nah, ekspektasi seperti itu yang biasanya mengakibatkan si personal itu, individu itu mengalami burnout juga. Itu salah satunya. Kenapa? Karena ketika Kak Dania itu nggak bisa menggapai ekspektasi dari orang, terus dari situ langsung terpikir, langsung sedih, langsung aduh kenapa aku nggak Galau bisa. berat. Galau berat. Gitu Kak Dania. Oke, jadi sangat-sangat berpengaruh ya Bang, tekanan Sangat-sangat akademik, berpengaruh. ekspektasi sosial kayak Benar. gitu. Kalau Bang Herman sendiri, dampak burnout sendiri ada nggak pengaruhnya ke akademik atau kegiatan sehari-hari yang pernah Abang alami? Dampak pernah Tentunya. kurang produktivitasnya, terus kita tuh mager, malas gerak ngapa-ngapain. Karena kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak selalu kita pikirkan. Jadi cemas sendiri. Benar, gitu ya cemas. Bang. Jadi takut malah memulai hal-hal. Betul, sama yang paling penting satu lagi, self care-nya kurang. Self care itu maksudnya kurang peduli. Kayak hal-hal basic aja, makan. Ya. Itu Ini mereka banyak mungkin mahasiswa alami ini Bang. iya makan gitu kan. Padahal mereka ada makan, uang ada. Gitu, tinggal beli gitu, tinggal makan. Tapi ini bukan permasalahan itu. Tapi karena tadi burnout, terus tekanan akademis, ekspektasi dari orang, sehingga itu sangat berpengaruh kepada diri teman-teman. Saya pernah mengalami ketika di semester kisaran 3-4 lah. Karena 1-2 itu kan saya online, jadi nggak terlalu banyak aktivitas di luar gitu ya. Gitu Kak Dania. Oke, jadi hawa-hawa banyak orang yang kayak
aku lihat dia, aku nggak mau ketinggalan nih. Nah, itu tekanan ya, tadi itu FOMO maksudnya. Jadi akhirnya kan. diikutin semua kegiatan dan ini sering kejadian ya Bang. Betul sekali. Jadi itu dampaknya bisa parah banget dari kegiatan sehari-hari, akademik dan lain-lainnya gitu. Yang niatnya mau jadi orang yang positif, jadi produktif, malah kebalikannya gitu Bang. Jadi nggak selamanya yang udah dibilang kalau bisa segala yang berlebihan itu nggak baik gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa masuk langsung ke bagian yang penting banget nih Bang. Tips supaya produktif tanpa bikin diri sendiri burn out, menurut Bang Herman gimana caranya? Tips dari saya untuk supaya kita nggak kena burn out baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan kampus ya. Tips dari saya itu banyakin kegiatan yang menghasilkan sesuai dengan minat kita. Maksudnya kita misalkan suka di dunia jurnalis, ya udah kita ikut kegiatan produktivitas, fokus ke sana dulu. Kalaupun pengen ikut kegiatan-kegiatan lain, nggak apa-apa kok, nggak salah. Kalian ikut, tapi fokuskan dulu ke tujuan utama. Gitu. Jadi ada yang namanya kayak ketika kita belajar juga ada itu namanya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, itu tips supaya nggak burn out gitu. Nggak capek, nggak depresi. Ya, ada istirahatnya. Jangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 terus sampai enggak. Yang ada mual gitu ya, Bang. Betul. Naik asam lambung. Jadi kalau misalkan mau produktif tuh kalau dalam hal segi belajar akademik di kos ataupun di rumah gitu ya, coba pakai teknik Pomodoro itu teman-teman. Jadi kita belajar tapi selang-seling dengan istirahatnya gitu. Tapi jangan juga seling dengan istirahatnya sampai ketiduran gitu ya. Itu jadi cukup 5 sampai 10 menit, lanjutkan lagi, dipaksa memang harus dipaksa. Gitu. Jadi tadi udah dapat tips nih teman-teman dari Bang Herman pakai teknik Pomodoro tadi. Jadi belajar, istirahat, jangan juga belajar terus dihabisin satu buku yang ada naik asam lambung masuk rumah sakit. Betul. Jangan juga habis baca satu halaman tidur scroll TikTok 2 jam. Karena biasanya yang kayak gitu tuh karena ambisiusnya tinggi. Jadi karena ambisiusnya tinggi pengen cepet-cepet sampai goalsnya sehingga dia lupa sama self care dengan diri dia sendiri. Batas kemampuan dirinya. Jadi nggak sayang sama diri sendiri. Tadi ya, itu namanya toxic juga. Oke, Bang Herman kan dikenal punya jadwal yang padat nih. Dan aja kalau lihat Instagram Bang Herman, enggak juga. Biasa ini energinya. Beres nih teman-teman. Emang beliau ini nggak pernah mau dipuji teman-teman. Nah, Bang Herman sendiri punya ini nggak sih me time gitu di tengah jadwal yang padat? Menurut Abang penting nggak waktu untuk diri sendiri, dan biasanya Bang Herman tuh ngapain gitu? Nah, Gen Z banget me time. Nanti generasi milenial apaan tuh me time gitu ya, langsung mikir gitu ya. Tapi teman-teman, me time ini memang perlu banget untuk kita memahami diri kita sendiri, untuk kita memahami apa karakter, kebutuhan dan keinginan kita. Ya, jadi contoh misalkan me time itu kayak teman-teman mencari tempat yang suasana sejuk yang memang cocok dengan nyaman dengan diri teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa memulai mungkin sambil me time-nya dengar lagu Bernadia gitu. Itu Gen Z kan gitu. Sampai mengalir air mata. Iya gitu. Jadi ya kalau untuk me time saya sendiri sering ya. Ini kalau teman-teman tahu, janganlah ya. Boleh deh, boleh. boleh. Kayak ragu gitu. boleh. Kalau teman-teman tahu tuh di Jembatan Lamyong ya, di bawah Jembatan Lamyong. Iya. Bawah Jembatan Lamyong sama di Alun Naga itu kan ada batu-batuan yang memang cocok ya untuk kita nongkrong. Saya biasanya di situ sendiri gitu. Kadang sambil bawa laptop, itu bisa sambil ya bebas berekspresi lah. Mau sambil nugas, mau sambil curhat di laptop dan sebagainya, itu bisa. Dari situ kita bisa evaluasi. Nah, terus saya biasa menggunakan tekniknya itu SWOT. Jadi ada kelemahan, tahu ya, mungkin teman-teman nggak asing ya. Analisis SWOT pasti udah familiar. Betul, analisis SWOT teman-teman bisa searching. Apalagi mungkin teman-teman dari ekonomi udah familiar. Jadi kalau SWOT tuh ya kita bisa tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan, semuanya tahu. Dan dari situ kita bisa mengevaluasi terus memperbaiki. Begitu tipsnya. Wah, udah tahu nih teman-teman tempat me time Bang Herman di bawah Jembatan Lamyong atau di Alun Naga. Mungkin kalau Bang Herman biasanya kan tanda-tanda burnout gini, tiba-tiba non aktif dari media sosial. Tiba-tiba Bang Herman kalau nggak ada SG, kalian bisa nyamperin Bang Herman di Alun Naga atau di Jembatan Lamyong. Jangan lupa beliin pop ice ya Bang, disensor. Soalnya kita nggak di endorse. Oke, jadi kan juga banyak nih Bang. Kadang orang-orang yang takut nolak gitu Bang, ada tawaran apa kayak kegiatan ini gitu Bang, kepanitiaan ini, ngerasa nggak enak padahal balik lagi nggak sesuai sama batas kemampuan dia. Betul. Terus kayak bahkan ajakan-ajakan nongkrong atau yang lain, jadi kan sebenarnya rasa nggak enak tadi, people pleaser gitu Bang, istilah saat ini. Jadi sebenarnya kalau nggak perlu banget ya udah, apalagi kalau kita udah capek. Jadi bagus kayak Abang tadi me time. Betul. Gitu. Mungkin kalian bisa cari referensi lain, jangan sama-sama di Alun Naga sama di nanti numpuk semua di situ ya.
Komunitas orang burnout ada di bawah jembatan Komunitas mental Lampung. Oke Bang, mungkin terakhir nih, terakhir udah nggak terasa ya, udah lumayan banyak nih yang kita gimana sih cara biar kita jadi mahasiswa yang produktif, juga beneran bermanfaat, bukan cuma sekedar kelihatan sibuk doang. Oke, yang paling penting itu adalah mengenali diri sendiri. Yang tadi ya, kita kalau udah tahu diri sendiri kita itu kelemahannya di mana, penggunaan analisis SWOT tadi kita udah bisa tahu apa sih skill saya, apa sih kemampuan, kelebihan, kekurangan, pokoknya udah tahu semua, teman-teman bakal nemuin jalan. Karena jujur ya, ketika SMA karena kebetulan saya backgroundnya pesantren, jadi memang tertutup dengan informasi luar ya, internet luar, jadi kurang up to date gitu. Nah, jadi saya SMA tuh kurang menemukan jati diri saya di mana. Nah, tapi saya menemukan jati diri saya, tahu passionnya kemana, arahnya kemana itu ketika kuliah. Dan itu pun bukan di semester 1-2, karena itu kan online ya, jadi susah gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang udah offline, mabanya bisa dari semester 1 lebih baik. Kalau saya menemukan jati diri itu di semester 3 itu. Jadi ketika semester 3 saya tuh udah tahu, oh arah saya ke A. Kalau mau ke A saya harus begini gitu. Jadi kenali diri sendiri dulu. Dari tahu kenali diri sendiri, teman-teman bisa ikut join program-program yang sesuai lagi dengan diri teman-teman. Jangan melebar kemana-mana dulu. Teman-teman tuh di umur 20-an katanya ya, bukan katanya tapi emang faktanya menurut ilmu psikolog juga itu masih labil-labilnya 20 sampai 25 gitu kan. Jadi itu kita tuh masih diuji lah untuk ketahanan diri kita sendiri tuh bagaimana, arah kita tuh kemana gitu. Jadi ketika teman-teman di umur 20-an terus jadi maba, itu kan udah mau masuk 20 ya. Jadi itu teman-teman udah bisa tuh cari jati diri teman-teman di mana. Mau kayak misalkan Kak Dania fokusnya mau ke jurnalis, ya udah fokus dulu ke jurnalis. Teman-teman boleh ikut join yang lain, boleh banget, tapi fokuskan dulu ke sana. Kalau udah fokus di sana udah maksimal, itu boleh join kemana-mana. Saya juga gitu, seperti itu. Oke, jadi tadi tips yang udah Dani highlight tadi salah satunya itu analisis SWOT tadi ya Bang. Jadi itu bisa makin memastikan. Jadi setiap kegiatan kita itu berdampak positif dan relevan dengan tujuan kita. Jadi jangan sekedar FOMO gitu. Pertanyaan terakhir mungkin nih Bang. Menurut Bang Herman sendiri, ada nggak sih tips biar kita bisa menyeimbangkan, ngebalancein antara passion dan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Antara passion, keahlian atau skill ya, gitu ya, keahlian, skill dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman perlu yang namanya skala prioritas terkait ini. Time management time maksudnya. management ini tadi yang udah di-spill di awal ini, di akhir kita bahas. Jadi time management ini ada yang namanya skala prioritas. Terus ada juga itu tips dari Low Heart Business kalau nggak salah ya, teman-teman bisa searching. Itu beliau mengatakan, ini juga selalu saya sampaikan ketika saya mengisi materi dimanapun, karena banyak sekali mahasiswa SMA juga bahkan siswa-siswa itu dia nggak bisa mengatur jadwal, malahan ya banyak yang curhat gitu, Kak gimana caranya supaya bisa atur jadwal sana sini, akademik dan akademik. Jadi pakai teknik skala prioritas. Skala prioritas itu teman-teman bisa mengatur jadwal sesuai urgensi dulu. Misalkan teman-teman ada tugas UTS besok, terus jam 12 misalkan besoknya, terus ada juga tugas dari organisasi besok misalkan jam 3. Nah, teman-teman perlu yang mana dulu kan? Bisa dilihat dari timingnya. Ya udah kalian kerjain yang tugas UTS dulu yang deadline-nya mepet gitu. Kemudian juga lihat juga di dalamnya tugasnya, rumitnya, tingkat kerumitannya, terus juga timing tadi ya. Jadi teman-teman dengan menggunakan teknik skala prioritas, teman-teman bakal tahu. Teman-teman juga, saya juga sering menetapkan itu biasanya dicatat. Biasanya HP, handphone, Android maupun iPhone gitu. Pasti mereka ada aplikasi catatan yang bisa untuk kita gunakan sebagai pengaturan jadwal. To-do list gitu ya. Yes, to-do list. Jadi kalian juga nih misalkan mau ikut program-program lomba, di list aja. Kalau bisa terus sampai ratusan program yang kalian list, terus kalian pilih mana yang paling ini dulu, urgent dan paling sesuai dengan passion dan kalian. Dan punya peluang gitu untuk diri kita tentunya. Oke, Bang Herman, makasih banyak. Tentunya tadi kayak ada Bang Herman bilang, bukan berarti Bang Herman tuh SMA udah punya kemampuan untuk mengatur dan segala macam. Bahkan semester 2-3 aja belum gitu ya Bang. Jadi teman-teman yang nonton, bahkan dia sendiri yang dapat insight baru hari ini, nggak ada kata terlambat untuk kita bisa membedakan mana produktif, mana yang namanya sok sibuk gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng, biar kita juga makin
peduli untuk diri sendiri dan justru bermanfaat, bukan merugikan orang lain. Karena burnout ujung-ujungnya bisa berdampak negatif ke orang lain, bukan hanya diri sendiri. Betul teman-teman. sekali. Jadi lebih baik kegiatan sedikit tapi berkualitas daripada semua diambil tapi ujung-ujungnya burnout bahkan sakit gitu kan. Betul sekali. Oke teman-teman. Tapi ada tapi. Ada tapiannya apa tuh bang? Nggak menutup kemungkinan ada orang juga yang dia ikut banyak tapi semuanya maksimal. Oh itu keren. Itu keren. Ada juga. Mantap, Pol. Jadi Ada, kita ada. nggak ngelarang ya Iya, untuk iya. join banyak, Iya, nggak benar. ngelarang. Perlu digarisbawahi nih. Gitu. Makanya tadi kenali diri Sendiri, Kalau kenali udah tahu diri sendiri, kapasitasnya. kalau kuat join semua Iya, nggak iya. apa-apa. Gitu. Tapi kalau Ada udah juga merasa kok. nggak sanggup, enggak. Tapi bukan berarti juga semua merasa nggak sanggup Iya, jadi nggak coba apapun, itu karena juga tiap salah. orang beda-beda ya. Iya. Gitu, Baik lagi, teman-teman. analisis SWOT itu sangat penting. Betul. Mungkin teman-teman yang belum tahu analisis SWOT itu, kalian bisa buka di Google apa Ya. itu analisis SWOT, terus kalian jabarin, kalian kenali diri kalian sendiri, karena di situ juga ada analisis peluang gitu. Peluang yang ada di dalam diri kita. Oke teman-teman, jadi itulah diskusi kita soal sibuk versus produktif. Intinya jangan sampai kita cuma kelihatan sibuk tapi hasilnya tuh nggak ada. Produktivitas itu tentang kualitas, bukan kuantitas. Terima kasih banyak Bang Herman untuk kesempatannya di sela-sela kesibukannya. Bukan sok sibuk ya kalau Bang Herman, Ya, produktivitasnya masih menyempatkan gitu bergabung di podcast kita Sudut Bincang Perspektif buat sharing-sharing inspiratif banget ya hari ini. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga bisa ambil banyak insight di podcast kita pada hari ini, episode kali ini. Sampai ketemu di episode Sudut Bincang Perspektif selanjutnya. Bye bye.